Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Haidir Adam, dosen tetap program studi pendidikan biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Palangkaraya. Video ini merupakan bagian dari pernyataan dari dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi untuk sertifikasi dosen tahun 2026, khususnya dalam aspek pengajaran. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan secara singkat tentang mata kuliah yang saya ampu, yakni ekologi hewan. Mata kuliah dengan bobot 3 SKS yang diprogramkan untuk mahasiswa semester 6. Secara umum, mata kuliah ini membahas tentang konsep dan prinsip dasar ekologi, khususnya dalam konteks ekologi hewan, yang diantaranya mencakup ekologi populasi, ekologi komunitas, relung ekologi, perilaku dan adaptasi, serta ekologi dan evolusi. Selain itu, dalam mata kuliah ini juga membahas tentang kasus gangguan yang terjadi di dalam ekosistem, termasuk deforestasi, fragmentasi habitat, spesies invasif, dan gangguan-gangguan antropogenik lainnya yang kontekstual. Kegiatan pembelajaran mata kuliah ekologi hewan terdiri dari teori dan praktik. Teori dilaksanakan secara tatap muka di dalam kelas dan praktik menggunakan pendekatan proyek. Dalam kegiatan praktik berbasis proyek, mahasiswa dibagi menjadi kelompok riset yang ditugaskan selama 1 semester untuk merancang, melaksanakan, dan melaporkan hasil riset. Hasil proyek riset akan dijadikan dasar sebagai penilaian akhir dengan bobot 50%. Selain tugas mandiri, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Selanjutnya, kita akan menyaksikan cuplikan video pembelajaran tatap muka ekologi hewan dengan topik pengantar ekologi di pertemuan pertama. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Oke, di pertemuan pertama ini untuk mata kuliah ekologi hewan, kita akan membahas tentang pengantar ekologi. Ya. Nah, ini mata kuliah di semester 6 yang sebenarnya ini mata kuliah punya prasyarat. Jadi ada mata kuliah yang harus kalian tempuh sebelumnya dan lulus. Ya, seperti di universitas, ilmu lingkungan, pengetahuan lingkungan. Lalu mata kuliah lain yang relevan, biologi sel, sampai ke ekosistem yang identik dengan prodi kita, ekosistem lahan gambut sebenarnya mata kuliahnya. Nah, mata kuliah tersebut itu bukan hanya ditempuh, tapi kalian juga harus memahami dan menguasai konsep-konsep dasar yang ada dalamnya. Karena di ekologi ini mata kuliah yang terlihat simpel, jelas sederhana, namanya ekologi, tapi di dalamnya sangat kompleks gitu. Karena kita akan mengkaji suatu sistem yang sangat besar yang namanya ekosistem. Jadi ada satu julukan ekosistem ini, the most powerful ecosystem, the most powerful system. Jadi ini adalah sistem yang paling powerful yang ada di dunia. Ya, jadi tidak ada sistem yang se-powerful ekosistem. Kita sebagai manusia juga merupakan bagian dari sistem yang masih ada. Ya. Nah, jadi di mata kuliah ini kita akan membahas secara komprehensif tentang ekologi, khususnya ekologi hewan. Tapi di awal saya akan menyampaikan ekologi secara umum. Ya, ekologi secara umum. Oke. Sebelumnya ada pertanyaan? Saya sudah bertanya gitu, kalau kalian nggak mau bertanya, nggak saya lanjut. Bayu, ada pertanyaan nggak? Kamu udah bilang kata-kata dari sebutan tadi? Sudah, lulus. Sudah paham. Harusnya tidak ada kesulitan ketika nanti kita kuliah di mata kuliah ekologi. Kita kalau ada pertanyaan, kita langsung aja ke materi itu. Nah, mungkin ini gambaran tentang apa yang harus dicapai di pertemuan, ya, di pertemuan yang harus dicapai. Jadi minimal kan harus bisa memahami, menjelaskan tentang konsep ekologi secara umum. Nah, di situ bilang ekologi itu sebenarnya ilmu yang mempelajari tentang interaksi antar makhluk. Sederhananya seperti itu. Ya, dan ekologi dan ekosistem ini kan bukan istilah yang baru bagi kalian. Mulai dari SD, SMP, SMA itu sudah mendengar kata ekologi dan ekosistem, ya kan? Ya.
Dan kadang-kadang ekologi dan ekosistem ini dianggap sebagai materi yang mudah di SMP dan SMA gitu. Karena ketimbang di tiga, ya kan? Yang mudahnya anak SMA karena dalam buku SMA itu ekosistem hanya dijelaskan sebagai sistem yang di dalamnya dijelaskan antara komponen biotik dan abiotik ataupun komponen biotik dengan biotik gitu. Karena artinya ada pola yang terbentuk dalam ekosistem. Sesederhana itu dijelaskan dalam buku SMA, tapi ternyata ekologi dan ekosistem itu tidak sesimpel itu. Ya, semua konsep yang kalian pelajari di sebelumnya, konsep sel, fisiologi, genetik, itu semua ada di dalam sini. Jadi ini kalau kita lebih sedikit filosofis, ada yang namanya mikrokosmos dan makrokosmos. Jadi apapun yang terjadi di komponen kecil itu sangat berpengaruh komponen besar. Komponen kecil tingkat seluler, genetik, fisiologis, komponen besar ekosistem. Ya, jadi itu alasannya kenapa kita sangat menemukan pemahaman dasar tentang biologi dari komponen yang paling kecil. Di sini saya akan tampilkan gambar. Jadi sekompleks itu ekosistem. Ini apapun yang terjadi di sini itu akan berpengaruh di komponen yang lebih besar. Dan di sini kita akan membahas tentang ekosistem. Jadi tadi gambaran mengapa yang akan kita diskusikan seterusnya. Jadi pertemuan hari dan seterusnya. Ya, jadi kita akan membahas tentang ekosistem dan komponen biotik di dalamnya, khususnya hewan. Dan bagaimana hewan ini berperan sebagai komponen ekosistem. Oke, itu yang kita bahas. Nah, sebelum masuk ke materi intinya, kita bahas konsep dasarnya, ekologi dan ekosistem. Ekologi dan ekosistem. Nah, secara umum, ini nggak bisa lepas dari istilah yang namanya lingkungan, environment. Ya, kita ngomongin ekosistem, pasti langsung kepikiran namanya lingkungan. Ya, di dalam lingkungan ini ada dua komponen. Ada komponen biotik, ada komponen abiotik. Yang biotik ini dua komponen ini kan udah nggak asing gitu ya, dan sudah paham. Yang biotik itu yang makhluk hidup atau living things. Ini yang non-living. Non-living ini seperti komponen-komponen fisikokimia. pH, suhu, intensitas cahaya itu termasuk komponen abiotik. Ya. Nah, di komponen biotik ini yang lebih dikenal dengan biodiversity. Jadi kalau biodiversity terganggu, otomatis ekosistemnya pun terganggu. Jadi di sini yang mau saya sampaikan adalah si biodiversity ini, biodiversity keanekaragaman hayati itu kunci dari keberlangsungan ekosistem. Kunci dari keberlangsungan ekosistem. Makanya usaha-usaha konservasi, itu fokusnya, emphasize, menekankan pada keanekaragaman hayati. Konservasi satwa, gitu. Ya, mungkin kalian sudah banyak di media-media sosial, ya. Banyak usaha-usaha konservasi yang mengkampanyekan keselamatan satwa. Karena itu tuh menyelamatkan ini biodiversitas yang secara tidak langsung itu akan menyelamatkan ekosistem. Jelas? Jelas. Ya. Nah, di kita di Indonesia, saya mau menjelaskan tentang pentingnya riset tentang biodiversitas. Ya, di samping ada sekelompok orang yang menganggap penelitian biodiversitas itu mudah dan sudah terlalu banyak. Kalau memang banyak, datanya mana? Buktinya tidak ada data yang bisa dibuktikan kevalidannya.
sudah banyak yang melakukan kegiatan inventarisasi keanekaragaman hayati. Cuman sampai sekarang saya belum menemukan belum banyak menemukan data-data yang komprehensif yang memang bisa dipertanggungjawabkan baik hasil datanya. Ya oleh karena itu memang penelitian itu sampai sekarang ini sangat perlu dilakukan karena data keeping kita itu masih lemah, masih sangat lemah. Oke, ya mungkin dari beberapa yang di sini sudah punya kepikiran penelitian biodiversitas. Oke, jelas ya. Ada pertanyaan? Liana punya pertanyaan nggak? Kamu punya ide untuk penelitian apa Pak? Sempat ngomong. Jadi kemarin juga saya berencana mau meneliti tentang bioekologi ketika pemuda. Bioekologi kepiting Pemuda. pemuda. Di situ sudah kita anggap gitu ya. Apa yang direncanakan oleh Liana ini sangat masuk dalam skop terowongan ilmu ekologi hewan. Bioekologi kepiting atau pemuda yang sebenarnya dia belum kepiting, ya kan? Nah, tapi dinamakan kepiting atau pemuda. Mungkin kalau dengar kepiting atau pemuda ya kepiting atau pemuda itu aja gitu. Tapi kita nggak tahu sebenarnya di pesisir nanti yang mau diteliti sama Liana itu ada berapa spesies ya? Ada berapa spesies kepiting atau pemuda yang ada di Kalimantan misalnya? Kamu udah belajar di Kalimantan? Ada nggak? Ada Pak, misalnya di Kalimantan Barat, Kalimantan Barat. di Pantai Tritip itu ada 3 spesies. Ada 3 spesies. Ya, Selain itu sebarannya nih? Selain di Kalimantan Barat? di Kalimantan Timur juga ada, tapi itu ada satu spesies. Ada di Kalbar ada 3, Iya. di Kaltim ada 1, di Kalsel Enggak ada Pak. Kalteng, Enggak ada. di Kalteng dengan garis pantai yang cukup panjang gitu. Masa nggak ada datanya? Artinya di situ gap yang sangat luas yang masih perlu diisi dengan penelitian eksplorasi spesies. Contohnya yang mau dilakukan ya. Nah itu betapa pentingnya kita masih harus melakukan penelitian dasar eksplorasi biodiversitas karena sekali lagi ini merupakan kunci dari ekosistem. Jelas ya? Atau mudahnya kan kita memahami konsep ekosistem secara fundamental. Ada lagi mau penelitian misalnya email mau penelitian apa namanya? Kalau saya penelitian Bioekologi sama ya? Ya di ekologi apa? Perkebunan kelapa sawit. Makrofauna tanah yang kau maksud ini makrofauna tanah seperti apa? Makanya matanya panjang. Gimana maksud mata telanjang itu gimana aja? Tanpa alat bantu. Oke. Ini menarik ya. Jadi penelitian yang direncanakan oleh INEP yang sudah dia punya ide untuk penelitian bioekologi makrofauna tanah di perkebunan. Yang mana yang kita ketahui perkebunan ini sudah bukan merupakan ekosistem alami. Itu hasil konversi dari lahan tadi hutan dibuka dikonversi menjadi kebun, perubahan penggunaan lahan, land use change. Nah yang mana land use change ini land use change atau perubahan lahan ini merupakan gangguan ekosistem. Siapa menyebabnya? Manusia. Gangguan itu disebut sebagai gangguan anthropogenic disturbance. Nah, mungkin nanti dari penelitian kita bisa tahu ya, bagaimana kondisi ekologis di suatu ekosistem yang sudah terganggu. Ya. Apakah ada deviasi yang sangat signifikan jika dibandingkan ekosistem alami? Ya mungkin itu nanti arahnya ya. Tapi nanti semoga nanti dibimbing dalam bimbing yang tepat gitu. Semoga
harus punya argumen untuk mempertahankan judul yang mau kamu ajukan. Oke, nah sekali lagi saya tekankan, penelitian eksplorasi di universitas ini sangat perlu dilakukan. Meskipun justru saya bilang terus, kelompok orang anggap mudah-mudah. Ya, justru nanti yang menganggap mudah itu datanya nggak bagus. Ya, datanya nggak bagus. Karena dianggapnya dalam penelitian eksplorasi itu kita hanya mendata. Tapi dalam untuk mendapatkan data jenis itu nggak hanya cukup dengan foto yang terlihat. Kita perlu kata kunci. Nanti lah, kalau kalian sudah masuk ke tahap itu, dalam proses penelitian nanti akan dibimbing oleh penelitian masing-masing. Oke, ada pertanyaan nggak? Ada di sini apa lagi? Nah di Kalimantan Tengah, ekosistem tipe ekosistem itu yang paling dominan adalah ekosistem lahan berbentuk ekosistem. Ya ini ekosistem yang sangat unik gitu, dan menjadi primadona penelitian. Itu juga yang dijelaskan kenapa saya mau bertahan di Kalimantan Tengah, nggak pulang sebenarnya itu nggak pulang Bogor, karena di sini saya melihat peluang banyak yang masih bisa diteliti. Ya meskipun di sini saya mengajar mata kuliah ekologi hewan, tapi beberapa penelitian yang sudah saya lakukan sebelumnya terkait eksplorasi keanekaragaman di alga. Dari hasil penelitian banyak taksa spesies mikroalga yang belum pernah terdata sebelumnya, Ya, itu dalam satu kelompok taksa, belum kelompok taksa yang lain. Artinya masih banyak peluang kalian menemukan kebaruan penelitian eksplorasi biodiversitas. Ini bukan dalam rangka mempengaruhi atau mendeteksi serta mendeteksi jelas. Sekali lagi konsultasikan dengan dosen di BKP. Oke, sampai sini sudah cukup jelas ya? Jelas. Ada pertanyaan? Tidak ada? Ada lagi selain Liana dan email yang punya ide penelitian? Yeski kamu punya ide penelitian apa? Nggak apa, meskipun idenya penelitian nggak berkaitan dengan ekologi hewan, yang penting masih relevan dengan ekologinya. Kamu punya ide apa? Sampaikan aja ya. Identifikasi mikroalga. Oh iya bagus banget. Apa mikroalga yang seperti apa yang mau kamu punya? Ada yang fokusnya itu kan Harus. ya. Apa itu? Oh, harmful alga blooming. Oke. Yeski mau penelitian tentang HAPS. HAPS ini harmful alga blooming. Jadi ini fenomena di mana mikroalga yang harmful, yang membahayakan itu tumbuh tidak terkontrol di ekosistem yang tercemar. perairan tercemar. Ya, HAPS. Di mana? Di Palangkaraya ya? Iya, Di Pak. kota. Berarti kamu menjadi daerah urban ya? Nah ini juga jadi satu poin penting. Kebanyakan orang penelitian tuh harus di hutan yang jauh dari kota. Ya. Lupa kalau di perkotaan ada ekosistemnya. Yang sesuai ekosistem urban. Padahal ekosistem urban ini tidak kalah penting dengan ekosistem alami yang jauh dari perkotaan. Di dalam urban itu justru masih banyak manusianya ya. Ya. Nah, untuk menjaga ekosistem ini kan sebenarnya para peneliti itu tujuannya untuk mensejahterakan kehidupan manusia. Jadi manusia lagi ke antro lagi sebenarnya. Ya. Cuman ironisnya adalah yang merusak manusia, yang mencoba memperbaiki hidup manusia. Meskipun akan selalu ada kelompok-kelompok manusia yang cenderung merusak.
Ya di sini contohnya mungkin aktivitas dengan makanan emas ilegal. Jujur itu satu fenomena yang agak sulit untuk diatasi karena di samping sudah turun temurun dari zaman dulu orang bilangnya penambang emas tradisional, meskipun sekarang tradisionalnya sudah pakai ekskavator gitu. Ya kan? Tapi kalau sudah penambang emas tradisional itu mereka bukan perusahaan. Sebenarnya itu sebagai PT atau PSK, penambang emas skala kecil atau penambang emas skala kecil. Yang samping itu sudah turun temurun, penghasilan yang ditawarkan yang dijanjikan juga sangat besar. Kalau kita tidak bisa memberikan alternatif lain yang setara dengan itu, jangan harap orang-orang pelaku penambang emas ilegal itu mau pindah. Ya, di ekosistem yang sudah rusak itu agak sangat sulit untuk di recover. Jadi kalau saya prinsip begini, kalau kita tidak bisa mengembalikan apa yang sudah rusak, kita selamatkan yang tersisa. Masih ada yang bisa diselamatkan, masih ada yang bisa diselamatkan. Ya, apalagi di Kalimantan ada yang Taman Nasional Nasional. Meskipun di situ juga ada gangguan antropogen. Ini nggak akan bisa hilang karena manusia bagian dari ekosistem. Gangguan antropogen ini akan selalu ada, Oke. Ada pertanyaan lagi nggak? Tadi kita sudah sedikit membahas tentang ide-ide penelitian karena kami sudah semester 6 kan? Sudah semester 6 artinya setelah ini kalian akan fokus untuk tugas akhir. Jadi alangkah baiknya sampai saat ini juga sudah mulai merumuskan penelitian dari saudara Liana, IML, ISG, IBM, semuanya penelitian tentang ekologi. Ya, dari sini mungkin sudah terasa gitu betapa pentingnya mata kuliah ekologi hewan, ekologi tumbuhan. Oke, yang mana mata kuliah ini juga harus ditopang dengan pemahaman dasar coba di mata kuliah. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada. Tidak ada pertanyaan. Kita sampai jam berapa? Oke. Itu konsep dasar ekologi dan kaitan dengan biodiversitas sebagai kunci dari ekosistem. Ya. Nah, tadi kita juga sudah membahas tentang ide-ide penelitian yang sudah kalian rumuskan berkaitan dengan ekologi. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan membahas lebih dalam tentang ekologi dan ekosistem terkait interaksi apa saja yang ada di dalamnya. Ya, dari semua tingkatan ekosistem kita akan fokus ke ekosistem ekologi populasi, ekologi komunitas, ya. Karena dua ini yang jadi kajian di ekologi populasi dan komunitas dan ekologi perilaku, ekologi perilaku hewan khusus. Nah itu akan kita bahas di pertemuan dulu sampai ke akhir semester. Nah selain itu kita juga akan membahas tentang gangguan yang terjadi di ekosistem. Sudah saya singgung tadi sedikit tentang gangguan antropogenik. Tadi juga saya kasih contoh sedikit ada namanya land use change atau perubahan penggunaan lahan. Nanti ada gangguan antropogenik yang lain, ya ada yang namanya fragmentasi. Ada juga gangguan alami yang namanya biological invasion atau invasi biologis. Jadi ada kelompok-kelompok hewan atau kelompok-kelompok makhluk hidup tertentu yang kalau dia masuk dalam satu ekosistem, dia akan menjadi invasif dan mengganggu keseimbangan ekosistem. Itu kita akan bahas juga sampai ke manajemen konservasi ekologis. Oke, ada pertanyaan di sini? Ya, sudah paham? Oke, kalau memang sudah paham dan tidak ada pertanyaan, kita sudah pertemuan hari ini. Minggu depan kita akan mulai dengan ekologi populasi. Oke, nanti kalian boleh baca-baca dulu tentang materi ekologi populasi. Nanti akan saya share beberapa referensi yang bisa kalian baca.
saya sampaikan itu. Oke, kalau memang tidak ada pertanyaan, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami dengan baik dan memancing kalian untuk belajar lebih tentang ekosistem. Oke, sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.